Halo semuanya, balik lagi di Tabir Mitos Islam. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan simpel yang bikin banyak orang penasaran. Dari semua hewan ternak yang ada di bumi, kenapa sih cuma satu hewan ini yang jadi topik sensitif? Si babi. Banyak yang mengira larangan makan daging babi itu murni dogma agama, tanpa alasan logis atau saintifik. Gini nih pola pikirnya. Mereka bilang, itu kan cuma aturan zaman kuno. Atau kalau dimasak matang kan aman-aman saja. Tapi, tunggu dulu. Kita bakal bongkar fakta ilmiahnya. Ternyata, larangan ini adalah bentuk perlindungan kesehatan yang jenius. Pertama, kita harus pahami dulu cara kerja babi. Hewan ini dikenal sebagai pemakan segala atau omnivora. Artinya, dia bisa makan apa saja, termasuk sisa-sisa makanan busuk, bangkai, bahkan kotorannya sendiri, alias koprofagis. Nah, masalahnya ada di sistem pencernaannya. Usus babi itu sangat pendek, jauh lebih pendek dari sapi atau kambing. Makanan yang masuk itu melewati tubuhnya dengan sangat cepat. Proses detoksifikasi jadi tidak maksimal. Bayangin deh, toksin dan racun dari makanan kotor itu belum sempat diurai sempurna, tapi sudah diserap tubuh. Lalu, di mana toksin ini disimpan? Tepat di daging dan lemaknya. Ini seperti gudang sampah internal. Poin kedua yang krusial, babi hampir tidak punya kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengeluarkan racun. Makanya, babi suka banget berkubang di lumpur. Itu adalah cara mereka mendinginkan diri dan membuang panas, bukan racun internal. Jadi, hampir semua sisa metabolisme yang tidak perlu, termasuk racun, tetap terperangkap di dalam tubuhnya. Ketika kita mengonsumsi daging itu, otomatis kita juga mengonsumsi sampah yang seharusnya sudah dibuang oleh hewan tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menyeramkan, ancaman parasit dan penyakit. Babi adalah inang sempurna bagi beberapa parasit paling jahat di dunia, salah satunya Trichinella spiralis. Parasit ini menyebabkan penyakit yang kita kenal sebagai trichinosis. Ketika kita makan daging babi yang kurang matang, larva cacing ini akan masuk, dan yang lebih ngeri, mereka bisa menembus dinding usus kita dan bergerak bebas. Mereka kemudian membuat kista di dalam jaringan otot, bahkan di jantung atau paru-paru kita. Bayangin deh, ada cacing hidup di ototmu. Dan kalian harus tahu, memasak biasa dengan suhu wajar seringkali tidak cukup untuk membunuh semua kista ini. Mereka sangat tangguh. Kedua, ada cacing pita babi. Namanya Taenia solium. Ini yang paling terkenal dan paling mengerikan. Kalau kita terinfeksi, cacing pita dewasa akan tumbuh di usus kita. Panjangnya bisa sampai 3-5 meter. Tapi, yang membuat Taenia solium ini horor adalah ketika larvanya masuk ke sistem syaraf pusat. Kondisi ini disebut neurocystic kystosis. Iya, larvanya bersarang di otak. Ini bisa menyebabkan kejang, sakit kepala parah, hingga kebutaan. Jadi, larangan ini bukan cuma soal rasa sakit perut, tapi tentang mencegah kerusakan saraf permanen dan kematian. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang sejarah dan ekologi. Kenapa peradaban kuno juga menghindari babi? Di Timur Tengah dan peradaban nomaden, babi itu tidak efisien. Mereka butuh air bersih, tempat berlumpur, dan tidak bisa digembalakan jauh. Beda dengan kambing atau unta yang bisa makan rumput dan bertahan di lingkungan gurun. Babi tidak memberi manfaat sebesar itu. Bahkan, antropolog Marvin Harris menyebut babi sebagai musuh ekologis bagi masyarakat yang tinggal di wilayah panas dan kering. Lalu, ada lagi faktor non-fisik yang sering dibahas dalam hikmah larangan agama, sifat dan karakteristik. Babi dikenal memiliki sifat agresif, cenderung kanibal, dan sangat rakus, sifat yang sangat dijauhi dalam ajaran moral. Ada keyakinan filosofis bahwa you are what you eat. Apa yang kamu makan, sedikit banyak akan memengaruhi karakter dan jiwamu. Kalau kita mengonsumsi daging yang penuh dengan racun sisa kotoran, ada potensi energi negatif yang ikut terserap.
Intinya, larangan ini adalah perlindungan total. Perlindungan fisik dari penyakit mematikan dan perlindungan moral spiritual. Tapi tunggu, bagaimana dengan peternakan modern yang super bersih? Apakah resiko ini hilang 100%? Sayangnya, tidak. Meskipun kebersihan meningkat, resiko parasit tetap ada. Dan muncul masalah baru, resistensi antibiotik. Peternakan masif sering menggunakan antibiotik dosis tinggi, yang menciptakan bakteri semakin kuat yang bisa menular ke manusia. Pakar kesehatan dunia juga mengakui bahwa sifat biologis babi membuat penanganan parasit lebih sulit dibandingkan hewan ternak lain. Jadi, larangan yang sudah ada ribuan tahun lalu ini ternyata didukung penuh oleh ilmu pengetahuan modern. Larangan ini bukan bentuk diskriminasi pada satu hewan, tapi bentuk kasih sayang dan perlindungan bagi umat manusia. Ternyata, rahasia di balik teks kuno seringkali jauh lebih dalam dan praktis daripada yang kita bayangkan. Sekarang, setelah tahu fakta-fakta ilmiah ini, bagaimana pandangan kalian berubah tentang larangan mengonsumsi babi? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusikan semua sudut pandang dengan santai dan terbuka ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk Tadir Mitos Islam dan fakta ilmiah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.